wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga ibadah dan tetap semangat. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah kondisi masyarakat Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik adu domba atau politik divide et impera, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels berkuasa. Upaya kerja paksa guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyar sampai ke Panurukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Van de Bos tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladang mereka dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaan, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Namun, perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia. Salah satunya adalah Mr. Van Deventer, yang mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Nah, begitulah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, di mana kondisi bangsa Indonesia saat itu masih terbelakang dan kemiskinan masih merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya, selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional yang kita kenang hingga saat ini. Nah, demikian materi mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nantikan materi selanjutnya dan video selanjutnya. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar apa manfaat yang kalian peroleh dari mempelajari materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.